Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Ibu harap sehat semua ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Nah, di sini ada yang tahu tidak? Manusia bernapas menggunakan apa? Ya, tepat sekali. Manusia bernapas dengan paru-paru. Yuk kita simak penjelasan berikut ini agar kita lebih paham dan mengerti tentang sistem pernapasan baik pada manusia maupun pada hewan. Yang pertama, sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem pernapasan atas dan sistem pernapasan bawah. Sistem pernapasan atas pada manusia tersusun atas beberapa organ, yaitu yang pertama, hidung, yang tersusun dari selaput lendir dan rambut halus, yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk ke rongga hidung. Yang kedua ada sinus. Rongga ini berisi udara dan berada pada sepanjang sisi hidung. Bagian ini berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara. Bagian ini pula yang sering mengalami kondisi medis yang dinamakan sinusitis. Yang ketiga yaitu faring, organ pada sistem respirasi yang bertugas untuk menyalurkan udara dari hidung maupun mulut menuju ke trakea. Yang keempat atau yang terakhir dari bagian atas yaitu laring. Laring merupakan bagian berupa ruang kecil sebelum trakea yang isinya adalah pita suara. Nah, yang selanjutnya ada sistem pernapasan bawah. Sistem pernapasan bawah terdiri menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu trakea. Trakea merupakan jalur napas paling utama yang menuju ke paru-paru. Letaknya pada bawah laring. Yang kedua, bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara menuju ke organ paru. Cabang paling kecil dari bagian ini sering disebut dengan bronkiolus. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru tersusun atas jutaan alveolus. Fungsi paru-paru menerima udara dari bronkiolus sehingga menjadi tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat, diafragma. Diafragma merupakan otot pernapasan utama yang secara bergantian bisa berkontraksi dan relaksasi sehingga memungkinkan udara untuk tetap masuk dan keluar dari organ paru-paru. Nah, jadi gimana nih anak-anak? Apakah sudah lebih paham tentang materi sistem pernapasan pada manusia setelah Ibu jelaskan tadi? Nah, jika sudah, sekarang Ibu mau bertanya nih. Pada sistem pernapasan mana yang berfungsi untuk mengatur suhu? Sinus, Ibu. Ya benar, jawabannya adalah sinus. Nah, Ibu kira kalian sudah paham tentang materi sistem pernapasan pada manusia. Jadi sekarang Ibu akan melanjutkan tentang sistem pernapasan pada hewan. Nah, jadi anak-anak, tidak hanya manusia yang punya sistem pernapasan, namun makhluk hidup seperti hewan juga memiliki sistem pernapasan. Namun, sistem pernapasan yang dimiliki hewan dengan manusia itu berbeda. Hewan ada yang bernapas menggunakan paru-paru sama seperti manusia, namun ada juga hewan yang bernapas dengan insang. Hewan yang bernapas dengan paru-paru kurang lebih ada 4, yaitu yang pertama, mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui. Hewan yang menyusui ada yang di laut dan ada juga yang di darat. Nah, sistem pernapasan pada hewan yang menggunakan paru-paru terdiri dari hidung, saluran pernapasan, dan juga paru-paru. Nah, contoh mamalia yang menggunakan paru-paru sebagai alat pernapasannya yaitu yang pertama ada kucing, anjing,
singa, kelelawar, dan yang untuk di laut ada ikan lumba-lumba dan juga ikan paus. Nah, yang kedua ada aves. Aves yang biasa kita sebut dengan burung. Burung adalah spesies hewan bersayap yang bernapas menggunakan paru-paru. Sistem pernapasan pada burung terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama hidung, yang kedua tenggorokan, dan yang terakhir paru-paru. Paru-paru pada burung ditandai dengan adanya pundi-pundi yang bervariatif. Yang ketiga yaitu reptil. Sama seperti kedua jenis hewan di atas, reptil juga memiliki 3 sistem dalam pernapasan, yaitu yang pertama hidung, yang kedua tenggorokan, dan yang ketiga yaitu paru-paru. Nah, contoh hewan reptil yang bernapas menggunakan paru-paru yaitu yang pertama ada buaya, yang kedua komodo, ketiga cicak, dan yang keempat kura-kura. Nah, yang keempat yaitu amfibi. Amfibi adalah hewan yang bisa hidup di 2 alam, yaitu yang dapat hidup di air maupun di darat. Nah, menariknya, hewan amfibi ini seperti misalnya katak, dia mengalami evolusi atau metamorfosis sempurna, sehingga saat menjadi berudu, katak ini bernapas dengan insang. Dan setelah katak ini bertumbuh dewasa, baru dia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, selain hewan yang bernapas menggunakan paru-paru, ada juga hewan yang bernapas menggunakan insang. Hewan yang bernapas dengan insang adalah hewan yang hidup di air. Hampir semua ikan bernapas menggunakan insang, di mana ikan akan mendapatkan oksigen dari air yang ditangkap oleh insang. Kemudian, sisa dari proses bernapas dari ikan akan dikeluarkan bersamaan dengan air. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.